Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yosefa Yeti dengan NIM 201104171. Di sini saya akan menjawab soal latihan 1 manajemen operasi. Pertanyaan nomor 1 adalah jelaskan definisi, visi dan misi dan strategi. Jelaskan pula bagaimana visi dan strategi sebuah organisasi mempunyai tujuan yang berbeda. Jawabannya adalah visi. Menurut Wibisona merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Sementara misi menurut Prasetyo dan Benedikta adalah di dalam misi produk dan jasa dihasilkan oleh perusahaan pasar yang dilayani dan teknologi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pasar tersebut. Sedangkan strategi adalah rencana main suatu perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan di mana ia harus bersaing menghadapi lawan dengan maksud dan tujuan untuk apa. Sementara menurut Lins, seperti yang dikutip oleh Wibisona pada tahun 2006, strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang sering mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang direncanakan perusahaan serta bagaimana perusahaan memilih jalur spesifik untuk mencapai misi tersebut. Yang membedakan misi dan strategi adalah misi merupakan sebuah penyampaian rencana, sedangkan strategi adalah suatu tindakan atau berbagai tahapan yang harus dilakukan suatu organisasi untuk merealisasikan visi. Pertanyaan nomor 2 adalah berikan argumentasi saudara mengapa manajemen operasi harus menuju operasi lingkungan global. Sebutkan pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan strategi operasi di tingkat bisnis menurut importer. Jawabannya, menurut saya, mengapa manajemen operasi harus menuju operasi lingkungan global? Karena 1. Mengefisiensikan biaya. Pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah. 2. Perbaikan manajemen rantai pasokan dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. 3. Pemberian produk yang lebih baik karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan, misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku. 4. Menarik pasar baru. Perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. 5. Belajar untuk beroperasi yang lebih baik. Banyak perusahaan yang melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari luar negeri untuk alih teknologi, mengadakan riset bersama, ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasionalnya. 6. Mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Organisasi global dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang baik dengan menawarkan peluang kerja lebih banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan strategi dan pelaksanaannya semakin menyeluruh. Analisis dan pemahaman faktor eksternal dan internalnya, kemungkinan keberhasilan akan semakin tinggi. Walaupun faktor yang harus dipertimbangkan banyak, setidaknya harus mengandung pertimbangan pemahaman berikut. 1. Kekuatan dan kelemahan pesaing, begitu juga calon pendatang baru di pasar barang pengganti, serta perjanjian dengan pemasok dan distributor. 2. Permasalahan lingkungan, teknologi, hukum, dan ekonomi yang ada sekarang dan yang akan datang. 3. Siklus hidup produk yang mungkin menentukan batasan-batasan strategi operasi. 4.
sumber daya yang tersedia dalam perusahaan dan fungsi MO. 5. Penggabungan strategi MO dan dengan strategi perusahaan dan di area-area fungsional lainnya. Pertanyaan nomor 3 adalah jelaskan strategi operasi di tingkat unit bisnis menurut importer. Jawaban nomor 3 adalah menurut importer singkat, strategi bisnis untuk mencapai keunggulan dalam bersaingan bisnis adalah strategi kepemimpinan, biaya, dan strategi diferensiasi. Pertanyaan nomor 4, jelaskan tentang model pengembangan strategi operasi. Jawabannya adalah model strategi operasi adalah strategi fungsional yang diarahkan strategi bisnis dan yang akan menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan. Pertanyaan nomor 5, sebutkan tipe-tipe yang ada dalam pembuatan kebijakan strategi operasi. Jawabannya adalah tipe-tipe strategi terbagi menjadi 2. Strategi produksi biaya rendah yang dilakukan dengan penekanan pada biaya produksi. Teknologi biaya tenaga kerja yang rendah, tingkat persediaan yang rendah, mutu terjamin. Bagian manajemen pemasaran dan manajemen keuangan mendukung. Tipe yang kedua adalah strategi inovasi terhadap produk dan pengenalan sebuah produk baru. Fleksibilitas di dalam pengenalan banyak produk baru. Harga tidak menjadi masalah dalam hal perusahaan. Terima kasih, selamat siang.